Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Kinankin dan teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Zahra dengan NIM 14106-219 dengan nomor presensi 31. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan revisi mini skripsi saya dalam mata kuliah MPK Komunikasi 1 Kuantitatif yang saya kali ini mengangkat judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Komunikasi Interpersonal Keluarga pada Keluarga Homeschooling Anggota Klub Puasa. Nah, untuk daftar isinya adalah di bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, di bab 3 adalah metodologi penelitian. Nah, baik. Dalam latar belakangnya, yakni adalah media sosial telah berkembang pesat dari beberapa tahun terakhir, yang menjadi media sosial ini menjadi alat komunikasi yang sangat populer di dunia gitu ya. Dalam banyak hal, media sosial ini juga menjadi mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain, terus baik dalam kehidupan pribadi maupun secara profesional. Nah, dalam konteks komunikasi ini, media sosial memungkinkan orang untuk terhubung dengan orang lain di seluruh dunia dalam waktu yang nyaris seketika gitu. Jadi secara real time. Dengan media sosial juga seseorang dapat mengirimkan foto, pesan, video secara instan, bahkan jika penerima berada di tempat yang sangat jauh gitu. Walaupun misalkan ada seseorang yang berada di Amerika dan kita di Indonesia, kita masih bisa berhubungan dengan secara instan ataupun real time. Nah, selain itu media sosial juga telah memungkinkan terciptanya ruang publik di mana orang dapat berbagi opini, ide, dan informasi secara terbuka dan transparan. Hal ini memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam mendiskusikan untuk membentuk opini yang lebih luas tentang isu-isu tertentu. Dengan media sosial ini juga sudah menjamur pada segala kalangan. Hal ini menimbulkan polemik beragam yang akhirnya berdampak dari sisi positif maupun dari sisi negatif yang didapat setelah menggunakan media sosial yang ada. Nah, menurut Joseph DeVito, mengartikan jika komunikasi antara pribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang ataupun sekelompok yang memiliki feedback ataupun umpan balik. Nah, komunikasi interpersonal atau antar pribadi ini merupakan komunikasi yang berjalan dengan efektif gitu, di mana komunikator atau yang menyampaikan pesan dan komunikan itu yang menerima pesan bisa bertatap muka secara langsung dan komunikator dapat mengetahui apakah pesan yang disampaikan ini diterima atau tidak, uh, ataupun dimengerti atau tidak oleh komunikan gitu ya. Nah, pada dasarnya komunikasi antar pribadi ini mempunyai keistimewaan di mana komunikator dapat menjadi komunikan dan begitu sebaliknya, di mana hal ini bisa menjadi bukan hanya satu arah tapi menjadi dua arah dan bisa saling bertukar antara komunikator dan komunikan. Nah, maka dari itu istilah media yang diartikan sebagai alat komunikasi media media Nah, media pun ini dapat diartikan sebagai wadah ataupun tempat untuk membawa suatu pesan dan proses komunikasi itu yang sedang terjadi. Nah, akhirnya kita akan membahas mengenai orang tua. Nah, orang tua ini merupakan komponen dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu yang hadir dari ikatan pernikahan yang sah yang membentuk sebuah keluarga. Nah, orang tua ini menjadi komponen penting gitu dalam sebuah keluarga di mana seorang anak akan mempelajari hal-hal kecil yang terjadi sedari ia kecil dari orang tuanya. Bagaimana cara seorang anak belajar berbicara, bagaimana seorang anak dapat melihat gitu orang tuanya berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya. Dan anak ini merupakan adalah seorang laki-laki ataupun perempuan yang belum dewasa dan belum mengalami pubertas. Nah, anak adalah keturunan dari kedua orang tua yang mana kata anak ini akan merujuk pada lawan dari orang tua um, dan orang dewasa. Nah, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka walaupun mereka telah dewasa. Nah, pada keluarga homeschooling, anggota klub keluarga tentunya sudah menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi mereka sehari-harinya. Nah, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sumber untuk mencari informasi yang diperlukan. Nah,
Komunikasi antar pribadi di keluarga yang baik dan sehat merupakan harapan setiap anggota keluarga ataupun sebuah individu yang berkaitan dan berhubungan. Nah, dengan munculnya media sosial ini menjadi alat komunikasi selain tatap muka, yang membawa banyak perubahan pada komunikasi antar pribadi pada suatu keluarga. Nah, maka dari itu penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap komunikasi interpersonal pada keluarga homeschooling anggota klub OASE. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perumusan masalah. Dalam penelitian kali ini akan mengangkat perumusan masalah ini, apakah terdapat pengaruh media sosial terhadap komunikasi interpersonal keluarga pada keluarga homeschooling anggota klub OASE. Nah, dan yang kedua adalah tujuan penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap komunikasi keluarga pada keluarga homeschooling. Lalu kita akan menjelaskan terkait manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini adalah untuk manfaat akademik. Hal ini hasil dari penelitian ini dapat mengembangkan kajian ilmu komunikasi khususnya mengenai komunikasi interpersonal dalam sebuah keluarga, dan juga manfaat praktisnya adalah hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang tua dan keluarga dalam melihat bagaimana dampak dari adanya media sosial sebagai alat komunikasi dan mengoptimalkan komunikasi interpersonal dalam keluarga. Lalu kita akan membahas juga terkait bab 2 yakni konsep atau landasan teori. Nah, landasan yang teori yang pertama ini adalah konsep media baru, di mana konsep media baru ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perubahan dalam cara kita mengkonsumsi atau memproduksi konten media, khususnya karena kemajuan teknologi digital. Nah, konsep ini mencakup berbagai bentuk, gitu, dari televisi, radio, hingga saat ini media online atau social media. Nah, salah satu konsep utama dari media baru adalah konvergensi media, yang mana mengacu pada penggabungan teknologi, konten, dan juga perusahaan media yang sebelumnya terpisah. Nah, misalkan media konvensional seperti surat kabar, dan televisi yang mengadopsi teknologi digital sehingga keberadaan online mereka yang kuat. Nah, menurut Henry Jenkins, media baru ini merupakan perubahan dalam cara kita memproduksi, mendistribusikan, dan juga mengkonsumsi konten. Um, Jenkins juga menyoroti konvergensi media dan partisipasi pengguna dalam memproduksi konten sebagai ciri-ciri kunci dari media baru. Nah, media sosial juga merupakan bagian dari konsep media baru yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain uh, yang tidak mungkin dilakukan pada media konvensional. Nah, selain itu media baru ini juga mencakup teknologi seperti augmented reality, virtual reality, mixed reality yang memungkinkan pengalaman yang lebih impresif dan interaktif. Nah, konsep media baru ini telah mengubah gitu cara kita mengkonsumsi, memproduksi, memberikan banyak kekuasaan kepada pengguna dan memungkinkan akses yang lebih mudah dari berbagai jenis konten. Namun konsep ini juga menimbulkan tantangan barunya dalam hal keamanan, privacy, serta mempertahankan kredibilitas atau integritas sebuah konten. Nah, menurut John Dilwick, hadirnya media baru ini dalam hal mobile communication merupakan hal yang mempermudah para penggunanya dalam melakukan komunikasi interpersonal tentunya. Nah, dalam kata lain, mobile communication technology ini mendukung adanya konvergensi aktivitas, dan hal ini akhirnya membuat instant message atau yang menjadikan halayak dapat berkomunikasi dari manapun dan kapanpun. Lalu kita ada yang membahas konsep yang kedua yakni konsep antar pribadi, di mana menurut Liliwery menyatakan bahwa komunikasi antar pribadi ini adalah suatu proses interaksi yang memiliki pembagian makna yang terkandung pada gagasan-gagasan dan perasaan. Nah, komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang berlangsung secara tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Nah, maka dari itu komunikasi antar pribadi ini dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi, pikiran, dan sikap tertentu antara dua orang ataupun lebih. Nah, dan terjadinya pergantian pesan antara komunikan dan komunikator. Nah, dengan tujuan untuk saling mengerti mengenai masalah yang dibicarakan dan diharapkan dapat
memperubah perilaku. Nah, komunikasi ini juga dapat dikatakan efektif atau berhasil apabila pesan yang disampaikan komunikator atau penyampai pesan itu dapat dimengerti oleh komunikan, yaitu penerima pesan. Nah, komunikasi antar pribadi ini memiliki fungsi meningkatkan hubungan antar manusia, mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan juga serta membagikan pengalaman kepada orang lain. Nah, dalam komunikasi antar pribadi terdapat hubungan antar pribadi, di mana hal ini dapat dilihat menjadi dua karakteristik yang penting. Nah, hubungan antar pribadi berlangsung dengan beberapa tahap, dimulai dari tahap interaksi yang awalnya hingga interaksi awal hingga pemutusan atau dissolution, dan hubungan antar pribadi ini berbeda-beda dalam kekuasaan atau breadth dan kedalamannya atau deep. Nah, tahapan dalam hubungan antar pribadi yang terbina terbagi menjadi 5 tahapan, yakni pada tahap pertama yaitu kontak, di mana hal ini terdapat beberapa macam persepsi ala indera. Nah, yang dapat melihat, mendengar, hingga membaui seseorang. Lalu yang kedua adalah keterlibatan, yang ketiga adalah keakraban, yang keempat adalah perusak, dan juga yang terakhir adalah pemutusan. Nah, dalam komunikasi antar pribadi ini terdapat keluasaan dan kedalaman hubungan yang berbeda-beda. Hal ini terbagi menjadi dua, yakni ada penetrasi sosial dan juga depen, depenetrasi. Nah, selain itu juga hal yang menjadi penting dalam komunikasi antar pribadi, yakni kedekatan atau uh, proksimitas, di mana konteks sosial ini menjerujuk sejauh mana individu atau kelompok berada dalam jarak dekat secara fisik, psikologis satu sama lain. Nah, ini untuk variabel. Kita akan lanjut tentang variabel. Di sini ada variabel independen, yakni variabel media sosial. Lalu ada variabel dependennya, mengangkat dari komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Ini untuk model penelitiannya, dalam variabel X-nya itu media baru dan juga Y-nya komunikasi interpersonal. Lalu ini ada hipotesis teori yang dalam penelitian ini terdapat pengaruh media sosial terhadap komunikasi interpersonal keluarga anggota klub homeschooling. Oke, lalu yang saya revisi pada pertemuan kali ini juga adalah operasional OKAP. Yang di sini terdapat paradigma penelitian, di mana pada paradigma penelitian kali ini saya menggunakan penelitian kuantitatif yang mengacu pada cara pandang bahwa realitas itu objektif dan dapat diukur secara kuantitatif. Nah, paradigma ini juga didasarkan pada asumsi bahwa dunia sosial dapat dijelaskan melalui pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Lalu pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan didasarkan dengan data kuantitatif. Nah, fokusnya pengujian hipotesis melalui analisis statistik, di mana dengan 4 tahapan utama, yakni perumusan masalah, penelitian, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil penelitian, dan juga metodologi penelitian kuantitatif ini dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, psikologi, ekonomi, dan ilmu lainnya. Lalu terdapat populasi, di mana populasi ini adalah sekelompok orang gitu atau objek yang menjadi informasi yang dicari oleh peneliti yang akan dibuat kesimpulannya berdasarkan statistik atau sampel. Nah, pada penelitian ini adalah keluarga homeschooling yang anggota klub OASE yang berjumlah 60 orang. Nah, sampel pada representasi dari jumlah populasi sasaran, dan dalam penelitian ini adalah merupakan keluarga homeschooling anggota klub OASE yang berjumlah 38 keluarga.
Nah, dalam teknik penarikan sampel ini juga menggunakan teknik sample purposive random sampling, di mana jenis sampel non probability ini menggunakan berbagai macam metode untuk mendapatkan semua kemungkinan kasus secara sangat spesifik dan populasi yang sulit dijangkau. Nah, teknik penarikan ini juga berdasarkan pengetahuan dan karakter dari populasi dan tujuan dari penelitian. Nah, ini ada ukuran sampelnya menggunakan rumus Slovin yang akhirnya mendapatkan populasi akhirnya mendapatkan sampel dari populasinya 60 mendapatkan sampel 38. Lalu ada hipotesis riset di mana HO-nya tidak terdapat pengaruh media sosial terhadap komunikasi interpersonal keluarga, anggota klub OASE, dan juga mm, dan juga dan juga hanya terdapat pengaruh media sosial terhadap komunikasi keluarga, interpersonal keluarga, homeschooling, anggota klub OASE. Lalu ada metode pengumpulan data dalam hal ini adalah data merupakan bukti dari informasi empiris yang dikumpulkan secara hati-hati sesuai dengan aturan prosedur. Bisa jadi kualitatif maupun kuantitatif. Nah, pada penelitian ini terbagi menggunakan prosedur sebagai kuantitatif. Gitu. Nah, di metode pengukuran data ini ada validitas, di mana validitas ini adalah sejauh mana alat ukur ini menjadi mengukur apa yang seharusnya diukur dan seberapa akurat alat tersebut. Dan dalam konteks penelitian ini validitas berarti sejauh mana suatu instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian benar-benar mengukur konsep yang sedang diteliti. Dan juga ada reliabilitas, di mana menurut Malhotra ini adalah keandalan atau konsistensi dari suatu alat ukur, instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang sama pada waktu yang berbeda, pada subjek yang berbeda, dan berbagai situasi. Jadi metode pengukuran data ini pada reliabilitas ini diuji apakah pernyataannya dari data-data yang ada ini konsisten apa tidak. Nah, dalam metode analisis data ini menggunakan univariat yang dimana model analisis statistik yang digunakan mengekspor ada menganalisis satu variabel ataupun satu atribut pada suatu data. Nah, ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Dalam keterbatasan penelitian ini adalah mengenai populasi, di mana populasi ini diambil merupakan sebuah keluarga yang memiliki anggota di dalamnya. Maka dari itu, ketika pengumpulan data kuesioner ini harus diisi dari beberapa anggota keluarga, bukan hanya perwakilan. Nah, kelemahan dari penelitian ini juga mengenai tinjauan literatur yang dapat dikatakan tidak terlalu banyak karena terlalu membahas komunikasi interpersonal keluarga merupakan topik yang jarang cukup diteliti. Nah, ini masuk kepada definisi operasional, di mana penelitian yang berjudul pengaruh media sosial terhadap komunikasi interpersonal pada keluarga homeschooling anggota klub OASE memiliki dua variabel, yakni media baru pada variabel X dan komunikasi antar pribadi pada variabel Y. Nah, variabel media sosial ini memiliki dimensi yang ada berada di tabel OK, yakni konversasi, di mana indikatornya terdapat intensitas dalam percakapan yang terjadi menggunakan media sosial dan juga tingkat keseringan menggunakan media sosial. Lalu ada kemudahan dalam memulai percakapan. Lalu dimensi yang kedua yakni keterlibatan, di mana keterlibatan interaksi pengguna. Lalu tingkat sejauh mana keterlibatan pengguna dalam menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi. Lalu di variabel Y-nya ada komunikasi antar pribadi, di mana dimensi yang pertama adalah intensitas, di mana intensitas tingkat keseringan dalam berkomunikasi antar pribadi di media sosial, lalu tingkat keseringan dalam berkomunikasi antar pribadi secara tatap muka. Lalu ada kedekatan, di mana memiliki dua indikator, yakni tingkat kedekatan anggota keluarga dan tingkat memahami individu dalam anggota keluarga.
Lalu, yang dimensi yang ketiga ini keterbukaan, di mana indikatornya terdapat 2 indikator, yakni tingkat keterbukaan, sesama anggota keluarga dan tingkat keterbukaan dalam penyampaian informasi dan komunikasi. Nah, tadi saya menjelaskan terkait revisi, MPK mini skripsi, dalam metode penelitian kuantitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.